Halo anak-anak, selamat bertemu. Nama saya Antoni Tamtama. Saya biasa disapa Bapak Anton atau Bapak Tamtam. Ya, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang kurikulum dan cara belajar efektif. Teman-teman, anak-anakku yang terkasih, selamat datang di SMP Yosudarso Metro. Anak-anakku, sekarang kalian sudah menjadi bagian dari SMP Yosudarso Metro. Jadi kita harus mulai membangun rasa bangga kita menjadi salah satu atau siswa atau peserta didik SMP Yosudarso Metro yang siap untuk belajar mengembangkan diri kita. Anak-anak siap? Saya harap kalian bisa menyampaikan dalam hati, saya bangga menjadi bagian dari SMP Yosudarso Metro. Anak-anakku, ini adalah lambang sekolah kita yang nanti akan dipasang di dada kalian, ya, yang akan menjadi simbol atau tanda bahwa teman-teman atau anak-anakku sudah menjadi bagian dari SMP Yosudarso Metro. Teman-teman, anak-anakku, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita, paparan saya tentang kurikulum sekolah kita. Ini adalah logo sekolah kita. Ya, ada tulisannya EC Venue. Ya. Nanti ini akan menjadi semangat kita, ya, atau penggerak kita untuk apa? Untuk senantiasa membentuk diri kita, siap untuk dibentuk. Teman-teman, di bagian kurikulum ini, ya, yang akan dibahas pertama-tama adalah soal bagaimana atau proses pembelajaran yang akan kita lalui dalam semester ini, ya, atau proses pembelajaran kita paling tidak selama daring ini, ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang mata pelajaran. Mungkin mata pelajaran di SMP tidak sama dengan dengan SD, ya. Di SD mungkin ada juga mata pelajaran yang tidak ada di SMP, atau mungkin ada yang memang sama, ya. Nanti teman-teman bisa lihat, anak-anak bisa lihat. Yang pertama, mata pelajaran apa saja? Yang pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN, ya. Nanti ini akan diampu oleh Bu Mujina, ya. Nanti teman-teman bisa mengenal Bu Mujina, dan nanti untuk kelas 9 oleh Pak Sutikno, ya. Pak Sutino, ya, maksud saya. Ya, jadi kemudian nanti juga ada mata pelajaran TIK atau Teknologi Komunikasi dan Informasi. Nanti saya sendiri akan mengajar, ya. Terus kemudian ada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Ya, nanti ini diajar oleh Pak Saiful, namanya Saiful Anam, ya. Kemudian ada pelajaran seni budaya yang akan mengenalkan kita pada seni menyanyi atau seni menari, ya. Kemudian berikutnya ada mata pelajaran bimbingan konseling, ya. Bimbingan konseling itu adalah pelajaran yang akan membantu kita untuk mengolah kepribadian kita, ya, akan membantu kita untuk terus berkembang secara pribadi, ya. Kemudian satu lagi ada pendidikan agama Katolik. Nanti saya juga yang akan mengajar, teman-teman, ya. Jadi nanti mungkin akan bosan melihat saya ketika pembelajaran, tapi enggak, ya. Saya akan mencoba membuat teman-teman semakin bersemangat dalam belajar, ya. Kemudian mata pelajaran yang berikutnya ada ilmu pengetahuan alam, ya, atau IPA. Nah, pelajaran IPA ini nanti akan diampu atau diajar oleh Bu Heni dan ada Bu Ari, ya. Nanti tergantung kalian kelas berapa, ya. Kemudian yang berikutnya ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ya. Nanti ini ada Bu Purwanti yang akan mengajar dan juga ada Pak Sutino juga akan mengajar. Yang berikutnya ada mata pelajaran bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris, ya, atau English, ya. The teacher will be Mr. Hari, ya. You will meet
him ya later on ya, di SMP Yos. Nanti kalian bisa juga, you can learn English ya, you can speak English with him or with me. Jadi nanti silahkan untuk pembelajaran bahasa Inggris dengan Mr. Hari. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ada pelajaran bahasa Indonesia. Nanti ini akan diampu oleh Bu Isti. Kemudian yang berikutnya ada bahasa Lampung. Nah, bahasa Lampung ini nanti ya akan mengenalkan kita kepada budaya daerah. Karena kita tinggal di Lampung, maka kita harus belajar bahasa Lampung supaya tahu budaya di mana tempat kita tinggal. Nanti akan diampu oleh Pak Muciriwanto. Yang terakhir teman-teman, ini ada pelajaran matematika ya. Matematika ini nanti akan diampu oleh Bu Mega ya. Nanti kalian akan bertemu Bu Mega untuk pelajaran matematika. Ya, teman-teman, anak-anakku ya. Jadi melihat pelajarannya banyak, jangan berkecil hati. Ya, karena apa? Karena kalau kita mau, pasti kita bisa. Jadi kita harus tetap semangat dalam segala proses yang kita lewati. Teman-teman, anak-anakku, metode pembelajaran seperti apa yang nanti kita akan gunakan? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, metode daring yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran yang akan kita lewati. Ya, karena apa? Karena sekarang ini masih pandemi corona. Kota Metro masih di zona kuning, jadi belum boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Dan pembelajaran daring ini akan kita pakai. Jadi siap, nggak siap, harus siap. Siap, 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 siap. Ya, harus semangat. Jadi pembelajaran daring ini ya, atau online ya bahasa Inggrisnya, merupakan pembelajaran jarak jauh tentunya ya. Kenapa jarak jauh? Bapak guru, ibu guru di sekolah, teman-teman, anak-anakku ada di rumah. Nah, tapi dalam suasana pembelajaran ya, belajar ya, walaupun jarak memisahkan kita, tapi hati kita tetap dekat ya. Jauh di mata, dekat di hati ya. Siap ya? Jauh di mata, dekat di hati. Jadi teman-teman, anak-anakku ya, pembelajaran daring ini bagaimana caranya? Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman harus memiliki HP Android ya, atau laptop atau komputer ya. Silakan pilih salah satu. Kalau tidak memiliki laptop ya bisa pakai komputer. Kalau tidak pakai komputer ya pakai handphone ya, yang Android ya. Karena apa? Karena ini menjadi sarana vital bagi kita untuk bisa berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain. Ya, silakan untuk disiapkan itu. Terus kemudian yang perlu disiapkan lagi apa, anak-anak? Internet. Nah, internet itu penting teman-teman, karena internet itu semacam jalan, ya. Namanya jarak jauh, ya toh. Kalau Pak Guru di sini, Bu Guru di sekolah, terus kemudian teman-teman di rumah. Kalau nggak ada internet itu ya seperti kita dibatasi oleh tembok, kita nggak bisa ketemu. Jadi melalui internet kita akan berinteraksi. Maka diusahakan untuk senantiasa bisa berhubungan. Ya, maka internet harus hidup. Ya, kalau tidak maka ya namanya tidak hidup. Jadi kita putus hubungan. Ya, jadi baiknya itu menjadi perhatian kita usahakan. Ya, karena memang situasinya seperti ini, memaksa kita untuk seperti itu, teman-teman. Terus yang berikutnya, aplikasi WhatsApp ya, yang ada di HP Android. Ya, silahkan teman-teman juga untuk mendownload ini di HP teman-teman ya, atau di laptop teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa berinteraksi. Karena WhatsApp ini akan menjadi sarana vital bagi kita untuk berhubungan, menjalin komunikasi satu dengan yang lain. Nanti Bapak Ibu Guru akan menyampaikan model pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, jadi ini wajib harus punya, supaya sekali lagi komunikasi kita menjadi lancar. Teman-teman, bicara soal metode, ya, metode pembelajaran seperti apa yang akan kita gunakan, teman-teman, ya, nanti akan ada Bapak atau Ibu Guru yang akan menjelaskan materi pembelajaran dalam video, ya. Nah, video pembelajaran ini nanti akan dikirim lewat WA grup,
ya, karena nanti masing-masing kelas, masing-masing mata pelajaran akan punya WA group sendiri. Ya, misalkan nanti saya akan menjelaskan materi ya lewat video. Ya, saya membuat video, kemudian ya video ini disampaikan ke anak-anak ya, kepada kalian ya, sehingga apa, sehingga nanti proses pembelajarannya ya bisa tersampaikan ya, karena video sudah dikirimkan, teman-teman bisa belajar. Kalau ada perintah melakukan sesuatu ya, tugas tertentu untuk melukis, merangkum ya, mengerjakan soal-soal tertentu berdasarkan materi yang sudah dijelaskan ya, silahkan itu nanti untuk diikuti. Terus kemudian yang kedua, nanti akan ada juga Bapak Ibu guru yang akan mengirimkan materi pembelajaran ya berupa teks materi ya. Nanti teks itu juga dikirimkan lewat WA group ya. Jadi materinya dikirimkan, teman-teman nanti terima, terus dipelajari itu ya, dibuat summary ya. Terus kemudian yang berikutnya nanti juga akan ada Bapak Ibu guru yang akan melakukan video conference ya, bisa melalui aplikasi-aplikasi Google Meet ya. Nanti akan ada beberapa guru yang akan menyapa langsung, bisa tatap muka, say hello ya, ketahuan yang cantik, ketahuan yang ganteng ya, nanti lewat video conference ya. Maka nanti jangan lupa diinstal Google Meet ya. Terus yang berikutnya nanti juga akan ada Bapak Ibu guru yang akan menggunakan aplikasi Google Classroom ya. Google Classroom ini nanti akan ya disampaikan linknya atau kode kelasnya kepada teman-teman ya, kepada kalian ya, supaya apa, supaya nanti bisa join ke kelas ya, atau akan menggunakan kelas maya. Nah nanti juga kalau guru akan menggunakan ini, jelas nanti akan menjelaskan di WA group masing-masing ya. Yang berikutnya nanti juga akan ada teman-teman guru atau ibu bapak guru yang akan menggunakan media sosial atau sosial media untuk pembelajaran ya. Nanti ada yang menggunakan Facebook ya, ada yang menggunakan Instagram, ada yang menggunakan YouTube ya untuk pembelajaran. Maka silakan add SMP Yosudarso Metro, follow SMP Yosudarso Metro Lampung, dan subscribe DMC Yosudarso. Supaya apa? Supaya kita saling terhubung satu dengan yang lain. Teman-teman, anak-anakku, terus bagaimana penilaiannya kalau kita pembelajaran daring? Nah, penilaiannya nanti selama pembelajaran ya, tentu akan ada tugas tertentu yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, ini nanti termasuk ke dalam nilai keterampilan. Ya, nanti misalkan ada perintah untuk membuat apa, ya, melakukan apa sebagai tindak lanjut dari pembelajaran. Nanti teman-teman mungkin diminta untuk memfoto kegiatan, ya. Itu nanti menjadi salah satu bagian dari penilaian. Yang berikutnya itu soal kuis atau akan ada tes atau ulangan, ya. Ini untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman menguasai materi yang sudah diberikan. Kemudian juga akan ada nilai tengah semester, ya, nanti akan dilakukan bersama-sama untuk mengukur seberapa penguasaan kalian ya selama pembelajaran daring ini. Ya mungkin 3, 4, 5, 6 materi. Nah nanti akan ada penilaian tengah semester. Terus berikutnya anak-anakku nanti kan ada penilaian akhir semester. Itu terjadi biasanya pada bulan-bulan Desember. Ya, nanti akan diadakan bersama-sama untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman sudah menguasai materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang berikutnya itu akan ada pengamatan keaktifan juga dalam belajar, ya, yang berkaitan dengan sikap dan perilakumu selama pembelajaran, ya. Apa berpakaian rapi atau tidak, atau berbahasa yang baik atau tidak, bagaimana bereaksi terhadap setiap pembelajaran yang diberikan, ya, responnya bagaimana, itu nanti akan diamati oleh Bapak Ibu guru sehingga menjadi nilai sikap sosial dan spiritual. Teman-teman, anak-anakku, terus ketuntasannya bagaimana? Ya, untuk nilai ketuntasan, anak-anak harus mencapai nilai 75 untuk semua mata pelajaran, ya. Jadi kita pasti bisa, kenapa enggak? Ya, apalagi di masa-masa yang sekarang ini kita lebih sumber belajarnya lebih banyak, ya, belajarnya lebih mudah, ya, pasti bisa, ya.
pada akhir semester nanti juga akan ada pembagian rapor ya yang berisi gabungan antara nilai-nilai tugas, nilai tes yang sudah dilakukan atau ulangan harian, terus nanti ulangan penilaian tengah semester atau nanti penilaian akhir semester atau akhir tahun. Ya. Anak-anakku, kapan mulai belajarnya? Nah, tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020. Ya. Terus kemudian di minggu pertama kita akan mulai dari pembagian buku dulu ya. Teman-teman nanti akan diminta datang ke sekolah ya untuk mengambil buku. Ya. Dan nanti juga akan ada pengenalan sekolah. Tujuannya apa teman-teman nanti? Pengambilan buku itu supaya apa? Supaya nanti ketika kita belajar kita punya dasar untuk kita belajar juga di rumah, memperdalam materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terus kemudian pengenalan sekolah nanti juga akan kita lakukan secara virtual tentunya. Ya. Dan juga kalian atau anak-anakku juga diminta untuk mempersiapkan pembelajaran. Ya, menyiapkan perangkatnya, ya HP-nya atau laptopnya atau komputernya, yang menginstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ya. Tadi ada Google Meet, ada Google Classroom, ada Kelas Maya ya. Ini nanti bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran ya. Terus kemudian proses pembelajaran kita akan kita mulai tanggal 20 Juli ya, tahun 2020 itu hari Senin ya. Kita sudah mulai pembelajaran online ya. Ya, kita harus memastikan bahwa hari Senin itu semua perangkat kita sudah siap ya, internet kita sudah siap, aplikasinya juga sudah siap. Jadi kalau semua siap, maka kita siap untuk meluncur ya menuju kesuksesan, mengembangkan diri, belajar bersama-sama. Kemudian waktunya kapan? Nah, ini proses pembelajaran kita nanti akan terjadi 6 hari teman-teman ya. Anak-anakku, nanti kita akan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, ada 6 hari. Terus kemudian waktu belajarnya kapan? Waktu belajarnya itu nanti pukul 8 sampai pukul 12 ya. Ini menjadi waktu belajar kita secara formal. Nanti kalau belum ada yang belum dikuasai ya, silakan nanti di luar jam itu boleh langsung bertanya, berinteraksi dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan merasa senang ya. Karena apa? Karena dapat melayani teman-teman, melayani anak-anakku dengan ya, apalagi yang memang butuh wawasan, butuh penjelasan ya, Bapak Ibu guru akan merasa senang. Anak-anakku ya, jadwalnya mana? Ini jadwalnya ya. Untuk kelas 1 nanti ini akan disampaikan oleh wali kelas ya, untuk jadwalnya. Ini untuk jadwal ya. Nanti teman-teman bisa untuk mencatat ini, boleh ya dicatat ya, untuk kelas 1, kelas 72 ya. Jadi nanti ini jadwal ini akan disampaikan oleh wali kelas di WA Group ya. Nanti satu hari paling tidak ada 2 sampai 4 mata pelajaran. Kok 4? Jadi memang ada beberapa mata pelajaran yang memang harus membutuhkan perjumpaan. Nah, ini misalkan BK Bahasa Lampung yang hanya 1 jam, nanti membutuhkan perjumpaan ya. Maka harap dimaklumi karena waktunya seperti ini ya. Jadi saya harap nanti ini menjadi sebuah pembelajaran yang bisa membangkitkan gairah kita untuk mengembangkan diri. Anak-anakku, demikian yang berkaitan dengan kurikulum dan proses pembelajaran ya. Selamat mempersiapkan diri ya. Kita akan bersama-sama belajar ya. Teman-teman belajar di rumah, kami belajar juga di sekolah ya. Semua akan mudah jika kita mau ya. Jangan mengatakan sulit, mudah, saya bisa ya, karena saya mau. Kesulitan pasti nanti akan kita temui ya. Kita tidak bisa hindari kesulitan, tetapi yakin bahwa Tuhan akan membukakan pintu kemudahan bagi kita yang berusaha. Kalau kita sudah berhenti berusaha, maka orang tidak akan maju, tidak akan berkembang ya. Sulit, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau sulit, tapi bagaimana caranya ya, kita bisa maju bersama-sama ya. Yakin bahwa Tuhan akan sekali lagi membukakan pintu bagi kita, untuk kita yang mau berusaha
Ya, pesan saya, kita belajar sembari berdoa. Ya, kita seluruh warga SMP Sudarso Metro harus menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, berarti pribadi yang berwawasan luas, ya, terampil, ya, menguasai banyak hal, ya, dan berkarakter, memiliki pribadi yang kuat berdasarkan love, kasih sayang, compassion, belas kasih, readiness, kesiapsediaan, dan sacrifice, pengorbanan. Ya, karena itulah yang akan mendasari seluruh hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang cerdas, pribadi yang terampil, dan pribadi yang berkarakter. Bisa teman-teman? Bisa. Ya. Jadi teman-teman harus bangun kekuatan diri bahwa bisa. Ya, saya minta kalian teriakkan sekali lagi, ya. Aku bisa. Ya, luar biasa. Terima kasih penyampaian saya tentang kurikulum, ya, proses pembelajaran kita, ya. Sampai di sini saya hanya bisa membangkitkan semangat kalian untuk tampil sebagai pribadi-pribadi yang siap dibentuk di SMP Yosudarso ini. Ya. Selamat bergabung, selamat belajar, selamat berproses. Sampai ketemu.